Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah ma ba'du. Aku sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kaifa halukum? Semoga antum semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, insyaallah ta'ala kita melanjutkan pembelajaran kita di tema 7, subtema 1, pelajaran 6. Sebelum melanjutkan pembelajaran, perhatikan adab-adabnya, yakni berpakaian yang rapi, berdoa, dan juga siapkan catatannya. Berpakaian yang rapi menutup aurat, jangan pakai pakaian yang tidak menutup aurat selama pembelajaran. Kita berdoa dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik, pembelajaran kita di tema 7, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pelajaran 6. Ada 3 mata pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, yakni Bahasa Indonesia, PPKN, dan juga SBDP. Baik, sebelumnya kita telah mempelajari tentang beberapa pelajaran tentang masa-masa perlawanan terhadap bangsa Belanda. Masa-masa perlawanan terhadap bangsa Belanda. Sebelumnya juga ada perlawanan terhadap bangsa Portugis yang terjadi di Aceh. Yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda dan juga sultan-sultan lainnya. Kemudian juga ada perlawanan terhadap bangsa Portugis yang terjadi di daerah Maluku. Yang dipimpin oleh Sultan Khairun dan juga anaknya yang bernama Sultan Babullah. Baik, setelah Portugis berhasil diusir oleh para pejuang kita, setelah itu masuklah bangsa Belanda. Juga terjadi perlawanan-perlawanan. Ini di kerajaan di Sumatera Utara, ini dipimpin oleh Sisingamangaraja. Kemudian ada di Banten, di Kesultanan Banten, Sultan Agung Tirtayasa. Di Kesultanan Yogyakarta ada Pangeran Diponegoro, kemudian Pangeran Antasari. Di Banjarmasin ada Sultan Hasanuddin dari Kesultanan Makassar, Kesultanan Goa. Kemudian ada Kapitan Patimura dari Maluku dan juga ada Silas Papare dari Papua. Nah, kemudian nanusa sekalian, kemarin juga kita telah mempelajari isi daripada Sumpah Pemuda yang diadakan di Kongres Pemuda Indonesia 2 pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada tanggal 28 Oktober 1928 dan tanggal 28 Oktober ini diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Ada 3 isi Sumpah Pemuda, yakni yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengakui bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengakui berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Itu isi daripada Sumpah Pemuda. Ini tentang tanah air, tentang bangsa atau negara, dan juga tentang bahasa. Nah, nanusa sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selain Kongres Pemuda Indonesia, ada juga yang terjadi setelah itu, yakni Kongres Perempuan Indonesia. Nah, kita akan membaca bersama-sama, membaca dengan kritis. Membaca kritis ini bukan hanya sekedar membaca, tapi juga mencoba untuk memahami keseluruhan, ya, unsur-unsur yang ada di dalam sebuah paragraf atau sebuah kalimat.
Nah, ada sebuah tulisan atau artikel yang berjudul Kongres Perempuan Indonesia. Kita baca dulu bersama-sama. Kongres Perempuan Indonesia berlangsung 3 kali. Pada tanggal 22 Agustus 1928 di Yogyakarta. Diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia 1. Kongres ini diikuti berbagai wakil organisasi wanita, di antaranya Nyonya Sukamto, Nyonya Ki Hajar Dewantara, dan Nona Suyatin. Kongres berhasil membentuk Perserikatan Perempuan Indonesia atau PPI. Kongres itu juga berhasil merumuskan tujuan mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan wanita Indonesia serta mengadakan gabungan atau perikatan di antara perkumpulan wanita. Pada tanggal 28 sampai 31 Desember 1929, PPI mengadakan kongres di Jakarta dan mengubah nama PPI menjadi PPII atau Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia. Tanggal 20 sampai 24 Juli 1935 diadakan Kongres Perempuan Indonesia II di Jakarta, dipimpin oleh Nyonya Sri Mangunsarkoro. Kongres tersebut membahas masalah perburuhan Indonesia, pemberantasan buta huruf, dan perkawinan. Kongres Perempuan III berlangsung di Bandung tanggal 23 sampai 28 Juli 1938, dipimpin oleh Nyonya Emma Puradireja, membicarakan hak pilih dan dipilih bagi wanita di Badan Perwakilan. Dalam kongres tersebut disetujui RUU atau Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan Modern yang disusun oleh Nyonya Maria Ulfah dan disepakati tanggal lahir PPI 22 Desember sebagai Hari Ibu. Baik, manusia sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Paragraf ini membahas tentang Kongres Perempuan Indonesia yang dilaksanakan 3 kali. Ini yang pertama di Yogyakarta, di Jakarta, dan juga di Bandung. Baik, kita akan mencoba membaca kritis atau menganalisa unsur-unsur bahasa baku dan tidak baku yang ada di dalam artikel ini. Baik. Nah, antum bisa lihat beberapa kata yang sudah ditebalkan. Nah, ini akan kita coba untuk analisis. Kita coba untuk mengkritisi kata-kata ini dan menganalisa bagaimana daripada kata-kata ini yang baku dan juga tidak baku, atau kesalahan-kesalahan yang sering digunakan dalam penulisan kata-kata yang telah kita tebalkan ini. Baik, ini ada tabel kosakata pada bacaan. Di sebelah kiri ada kosakata baku dan di sebelah kanan adalah kosakata tidak baku. Yang pertama kata kongres. Kata kongres seringkali kita dengar juga digunakan kata kongres. Kongres Perempuan Indonesia berlangsung 3 kali. Sering orang menambah huruf G pada kata kongres, padahal aslinya kongres. Kan orang menggunakan menambahkan huruf G di antara atau di dalam pengucapan kata kongres. Baik, kemudian yang kedua adalah, nah ini juga sering, yakni kata Yogyakarta. Sering kita ucapkan, bahkan menulis juga digunakan Yogyakarta. Padahal kata yang bakunya adalah Yogyakarta menggunakan huruf Y. Sering kita juga, bahkan Ustadz juga sering mengucapkan ini, yakni Yogyakarta, main-main ke Jogja. Jarang orang ngomong liburan ke Yogya, nggak pernah.
Atau mungkin hampir nggak pernah, jarang kita dengar orang ngomong berliburan ke Yogyakarta, mau pulang kampung ke Yogyakarta, atau kuliahnya di Yogyakarta. Ada sebuah kampus terkenal di Yogyakarta, yakni Universitas Gadjah Mada (UGM). Atau juga ada pondok sunnah di sana, ini pondok Islamic Center Bimbas, kemudian Jamilur Rahman, banyak pondok-pondok yang bagus-bagus di sana di kota Yogyakarta, ya, atau di provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Jadi kata tidak bakunya adalah Jogja. Yogyakarta ini kosakata yang tidak baku. Kemudian di bawahnya ada kosakata baku dan tidak baku yang berkaitan dengan peletakan huruf kapital, ya. Peletakan huruf kapital. Baik. Jadi anak-anak sekalian, ini sering sekali terjadi penulisan nama tempat, ya. Nama tempat atau nama kota. Ini harus diawali dengan huruf kapital. Kemudian nama orang. Nama orang juga sama, harus diawali dengan huruf kapital. Setiap katanya huruf awalnya harus diawali dengan huruf kapital. Tidak boleh ditulis dengan huruf kecil. Kalau ki ini nama gelar juga sama. Nama gelar pun sama, misalnya Bapak Jokowi atau Bapak Joko Widodo, maka bapaknya juga harus B-nya harus huruf kapital, tidak boleh ditulis dengan huruf kecil. Kemudian tentang nama bulan dan juga nama hari, ini juga sama, harus ditulis dengan huruf besar. Jadi Januari, Februari sampai Desember, ataupun bulan Hijriyah, yakni Muharram, dan juga sampai ke Zulhijjah, itu harus ditulis dengan menggunakan huruf kapital di huruf awalnya, ya, atau di awal kata tersebut harus diawali dengan huruf kapital. Tidak boleh ditulis menggunakan huruf kecil. Itu nama hari, pertama ada nama tempat, nama orang, nama bulan, nama hari. Itu adalah bagian-bagian yang tidak boleh kita awali dengan menggunakan huruf kecil. Atau yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan huruf kapital adalah judul. Judul daripada suatu bacaan atau suatu tulisan itu tidak boleh kita tulis dengan huruf kecil. Huruf awalnya harus diawali dengan huruf-huruf kapital atau huruf-huruf besar. Judul, bulan, nama pekan, kemudian nama tempat, nama orang, ini harus diawali dengan huruf besar, ya, atau huruf kapital. Ini antum bisa perhatikan, Agustus, Yogyakarta, kemudian ada Desember, Juli, nama orang juga ada Nyonya Maria Ulfa, ada nama-nama yang lain di sini, Nyonya Sukamto, Nona Suyatin, ada juga di sini Nyonya Emma Puradireja, ada Nyonya Sri Mangun Sarkoro. Jadi nama-nama orang ini harus ditulis dengan huruf kapital. Kemudian satu juga, yakni kata pembuka daripada suatu kalimat atau suatu paragraf itu juga harus diawali dengan huruf kapital, ya, harus diawali dengan huruf kapital. Setelah titik masuk kalimat baru harus huruf kapital. Tidak boleh huruf kecil, harus huruf kapital setelah titik memasuki kalimat yang baru, ya. Baik. Kemudian anak sekalian, penggunaan kata di. Nah, ini juga sering banyak orang suka salah dalam menulis ini. Yang baku adalah kata di, ya, kata depan di ini merupakan salah satu daripada kata depan atau preposisi. Nah, kata depan ini jikalau dia ditulis di depan nama tempat, maka dia harus
dipisah dengan nama tempat tersebut atau nama atau keterangan tempat, maka dia harus dipisah, tidak boleh digabung. Seperti di Yogyakarta, di Jakarta, di atas, di bawah, di tengah, di kanan, di kiri. Tidak boleh kita gabung. Tidak boleh kita gabung kata di ini dengan nama tempat atau keterangan tempat. Harus kita pisah antara di dengan keterangan tempat tersebut. Contohnya di mana, harus dipisah juga tulisannya. Di dengan mana harus dipisah, karena di situ menunjukkan tempat. Kecuali bukan nama tempat, maka itu boleh, itu harus digabung. Seperti diselenggarakan, diikuti, kemudian disepakati. Ya, bukan nama tempat atau bukan yang menunjukkan tempat. Disetujui, apalagi dipilih, dirumahkan, dinaikkan, diikuti. Ini apa namanya, penulisan kata di ya, sebagai kata depan. Nah, ini harus bisa dibedakan. Kalau untuk tempat, di atas, di rumah, di sekolah, ini harus dipisah dengan kata di dan kata setelahnya itu harus dipisah. Dan Ustaz, Kongres Yogyakarta, nama tempat, kemudian penggunaan kata di. Nah, kemudian Ustaz sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala, perjuangan para pahlawan kita yang telah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Yang pertama yang bersifat kedaerahan, mempertahankan daerahnya masing-masing, ternyata gagal. Akhirnya para pemuda berkumpul, para intelektual, pejuang kita yang terdidik mulai membentuk organisasi untuk mempersatukan seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama melawan penjajahan ini. Akhirnya bersatu semua dari Sabang sampai Merauke dengan budaya dan juga karakter yang berbeda-beda, suku, rasnya berbeda. Ini semuanya bersatu dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melawan atau mengusir penjajah dari Nusantara. Nah, berkaitan dengan kebudayaan ini, nasihat sekalian berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke. Setelah yang kita pelajari sebelumnya, ini disebabkan perbedaan ini adalah karena keturunan. Yang pertama kita pelajari kemarin karena keturunan, kemudian karena perbedaan suku, kemudian juga karena letak geografis. Perbedaan suku, letak geografis, dan juga faktor keturunan atau juga faktor budaya-budaya asing. Namun secara umum ya, kebudayaan nasional merupakan hasil dari akal budi seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa. Bahkan, pemirsa sekalian, kebudayaan nasional juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa yang berisi bahwa pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Pemerintah dia mempunyai tugas dan fungsi untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Dengan demikian, perkembangan dan pelestarian kebudayaan nasional menjadi tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya pemerintah. Tapi pemerintah dia harus mampu merangkul dan mengajak seluruh komponen bangsa Indonesia, seluruh rakyat untuk bertanggung jawab bersama-sama menjaga kebudayaan bangsa Indonesia. Namun perlu diperhatikan Ustaz sekalian, kebudayaan yang harus sesuai dengan syariat Islam. Tidak boleh kebudayaan yang dia bertentangan. Karena namanya budaya itu hukumnya mubah, boleh. Seluruh budaya, adat istiadat itu hukum asalnya adalah boleh. Hukumnya asalnya adalah boleh selama dia tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dia boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Boleh, adat istiadat itu boleh sampai ada dalil yang melarang perbuatan tersebut.
Contohnya adat istiadat di Indonesia. Misalnya orang ada sebuah adat istiadat, yakni contohnya menari. Menari dengan perempuan yang menari dia tidak menutup aurat dengan baik. Ini termasuk adat istiadat budaya. Apakah ini boleh? Tentu saja hukum asalnya boleh adat istiadat ini. Namun ternyata tarian dengan tidak menutup aurat ini tidak boleh, karena dilarang dalam agama kita. Menari diikuti musik ini tidak boleh, hukumnya haram. Yang kedua, tidak menutup aurat. Ini lebih parah lagi. Jadi budaya yang harus kita lestarikan itu adalah budaya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya, orang Indonesia terkenal dengan orang yang ramah tamah, mudah berteman. Kemudian persatuannya kuat. Orang Indonesia ini persatuannya sangat kuat. Kemudian budaya saling menghargai satu sama lain. Budaya gotong royong. Banyak budaya-budaya yang baik yang perlu kita jaga. Dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama, ya, tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia. Nah, upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional yang lain adalah sebagai berikut. Pertama, secara terus-menerus diadakan kegiatan pengenalan dan penyebaran budaya nasional kepada masyarakat. Kegiatan penggalian situs-situs bersejarah dan pemeliharaan tumbuhan-tumbuhan sejarah harus senantiasa digalakkan. Pengembangan budaya daerah dan nasional melalui pendidikan dan pengajaran, misalnya menjadikan bahasa dan kesenian daerah sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib di sekolah-sekolah. Senantiasa dikembangkan sikap menghormati kebudayaan sendiri dan kebudayaan daerah lain. Kemudian mengenal dan mempelajari kebudayaan sendiri yang merupakan warisan leluhur. Nah, manusia sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ke poin yang ketiga, yang ini masih ada kaitan dengan kita. Sangat erat kaitan dengan kita, yakni pengembangan budaya daerah dan nasional melalui pendidikan dan pengajaran. Misalnya menjadikan bahasa dan kesenian daerah sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib di sekolah-sekolah. Di beberapa daerah di Batam ini ada pelajaran namanya Armel. Ya, ini pelajaran Arab Melayu. Dulu di PPIT belajar juga Armel, tapi Allah alam sekarang kurang tahu Ustadz apakah masih ada atau tidak. Ini belajar Armel. Armel ini Arab Melayu, bahasa Arab, tapi kalau dibaca seperti bahasa Indonesia. Jadi Arab Melayu itu bahasa Indonesia atau bahasa Melayu yang ditulis dalam bahasa Arab. Jadi ditulis dalam bahasa Arab. Armel. Atau di di Sumatera Utara juga. Di sekolah-sekolah negeri itu atau beberapa sekolah di sana mereka belajar bahasa Batak. Bahasa Batak itu menjadi pelajaran SBDP, ya, pelajaran SBDP masuk di dalam muatan lokal mereka. Kalau kita di sini tidak mempelajari Armel ataupun bahasa daerah asli sini, tapi beberapa sekolah di Batam atau beberapa sekolah di daerah di Indonesia itu mereka ada muatan lokal khusus mempelajari bahasa daerah di provinsi di mana mereka tinggal. Tentunya di Sumatera Utara tadi mereka mempelajari bahasa Batak. Kemudian di Batam sendiri ada pelajaran Armel atau Arab Melayu. Nah, itu salah satu cara untuk menjaga kebudayaan. Bahasa juga merupakan bagian daripada kebudayaan. Dan bahasa itu seperti yang Ustadz sampaikan semalam, jargon daripada Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ini jargonnya adalah utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan juga kuasai bahasa asing. Itu harus kita kuasai tiga-tiganya. Bahasa Indonesia harus kita kuasai dengan baik. Kemudian bahasa daerah harus juga kita kuasai dan kita lestarikan. Kemudian kuasai bahasa asing. Bahasa asing juga harus, khususnya bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Ini harus kita kuasai pada zaman yang sangat modern sekarang ini. Nah, kemudian Ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala,
salah satu isi daripada Sumpah Pemuda adalah, atau salah satu isi dari Sumpah Pemuda adalah mulai dijunjung tinggi bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Dan juga pada saat peristiwa Sumpah Pemuda juga dilentunkan pertama kali atau dinyanyikan pertama kali lagu kebangsaan kita, yakni lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Wage Rudolf Supratman. Nah, lagu Indonesia Raya, dosa sekalian, kita ketahui dan sering antum nyanyikan pada hari Senin. Nah, lagu ini memiliki tangga nada mayor. Dia memiliki tangga nada mayor. Karena kalau antum nyanyikan lagu Indonesia Raya ini biasanya dia bersifat semangat. Kemudian dimulai dengan do. Dimulai dengan tangga nada do. Dan juga dia bersifat gembira. Lagu Indonesia Raya ini semangat, nadanya tinggi, kemudian gembira isinya. Penuh semangat. Kalau nyanyi lagu Indonesia Raya tidak boleh lemas-lemas, harus penuh dengan semangat. Karena lagunya memiliki tangga nada mayor atau bersifat tangga nada mayor. Jadi dia harus semangat, kemudian diawali dan diakhiri tangga nada do, dan juga dia bersifat riang gembira. Ini lagu Indonesia Raya, tangga nada yang telah kita pelajari sebelumnya. Ini antum bisa kenali tangga nada ini, saudara sekalian. Ini kemarin kita telah pelajari, ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sudah kita pelajari kemarin, masih ingat ya? Kalau 3 berarti mi. Ini fa, sol, mi, lagi, mi, re, mi, do. Angka 1 do. La, ini fa, dan la juga. Si. Nah, do, re, mi, fa, sol, la, si. Si. Juga ada do. Do angka 1. Kembali lagi ke do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi 8 susunan tangga nada itu, ya, susunan tangga nada yang perlu kita pelajari dan kita ketahui. Kemudian ingat lagu Indonesia Raya ini merupakan memiliki tangga nada mayor. Ada juga lagu nasional yang lainnya, yakni Tanah Airku. Jadi lagu Indonesia Raya dan lagu Tanah Airku ini merupakan bagian daripada lagu nasional. Kemarin kita telah pelajari ada 2 lagu, yakni lagu nasional dan juga lagu daerah. Lagu nasional dan juga lagu daerah. Lagu nasional itu yang biasa untuk menanamkan cinta kepada tanah air, atau yang berisi lagu-lagu yang semangat, atau lagu-lagu yang mencerminkan kepahlawanan. Ini lagu-lagu nasional. Kemudian kalau lagu-lagu daerah, ya lagu-lagu daerah, dan juga biasanya lagu daerah itu memakai bahasa daerah masing-masing atau bahasa daerah dari mana lagu itu berasal. Misalnya lagu daerah dari Jawa, ya, ada gundul-gundul pacul. Gundul pacul cul. Lagu itu. Kemudian ada dari Kalimantan, ampar-ampar pisang. Ampar-ampar pisang. Kemudian dari Papua, apuse atau yamko rambe yamko. Atau dari dari Aceh, Senanggar Tulo. Banyak ya, masih banyak lagu-lagu daerah. Intinya setiap daerah atau setiap provinsi itu biasanya memiliki lagu daerah masing-masing. Nah, kemudian di sini kita ada lagu Indonesia Raya dan juga lagu Tanah Airku. Lagu Tanah Airku. Nah,
Ini dua-duanya merupakan lagu nasional. Nah, tadi lagu Indonesia Raya bertangga nada mayor. Kalau Tanah Airku ini bertangga nada minor. Bertangga nada minor. Bertangga nada minor. Ini berarti dia kurang bersemangat, kemudian nadanya sedih, dan juga biasanya diawali dengan tangga nada la. Atau di sini dia diawali dengan tangga nada sol, tangga nada 5. Nah, antum pernah dengar lagu ini? Lagu ini dia bertangga nada minor atau dia kurang bersemangat dalam cara bernyanyi dan sedih. Tanah airku tidak kulupakan. Seperti itu. Jadi tangga nadanya rendah. Walaupun sama-sama lagu nasional. Nah, demikian Ustaz sekalian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Barakallahu fikum. Ada tugas yang harus antum kerjakan. Ini halaman 66 dan juga 67, nomor 1 sampai 7. Halaman 66 sampai 67, nomor 1 sampai 7 ya. Ini jangan lupa untuk dikerjakan. Dikerjakan dan insya Allah besok libur. Besok kita libur. Jadi kita akan masuk kembali hari Senin. Dan hari Senin itu kita ada Google Meet. Google Meet hari Senin. Google Meet hari Senin jam 8 kita Google Meet-nya. Jam 8 sampai jam 9 insya Allah. Mungkin sekitar 1 jam atau kurang. Dan juga hari Senin itu ulangan harian ya, ulangan harian. Oke? Baik, ulangan harian untuk subtema 1, tema 7. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Terima kasih anak ustaz sekalian atas perhatian dan juga kehadiran antum. Semoga antum semua diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Demikian, Ustaz minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.